Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat, apa kabarnya? Saya Siti Aminah, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 3.1. Selamat mengikuti. Quotes hari ini, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Bob Talbot. Baik guru hebat, inilah 10 poin rangkuman dari proses perjalanan pembelajaran saya sampai saat ini pada program guru penggerak. Filosof Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sumpulada, Ingmadya Mangunkarsa Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, di belakang memberi dukungan, merupakan pemikiran yang luar biasa dan menjadi landasan berpikir dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sejatinya, murid juga akan mengamati dan bahkan meniru apakah kita sebagai guru dalam pengambilan keputusan sudah berlandaskan Pratap Triloka yang berpusat dan berpihak pada murid atau belum? Apakah keputusan yang diambil berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan potensi dan kemandirian murid, serta terciptanya merdeka belajar? Guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah sepatutnya menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Setiap guru tentunya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya, nilai-nilai yang paling dihargai dalam hidup dan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter, membimbing dan mendorong dalam mengambil sebuah keputusan. Nilai-nilai tersebut yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Merupakan prinsip yang dipegang teguh dan menjadi dasar pemikiran ketika kita dihadapkan pada situasi dilema etika, benar lawan benar atau bujukan moral, benar lawan salah, yang menuntut kita berpikir secara komprehensif dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pengajar praktik dan fasilitator sangat membantu saya dalam berlatih mengevaluasi keputusan yang saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid? Sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal? Dan apakah keputusan yang saya ambil tersebut akan dapat saya pertanggungjawabkan? Untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif, maka keterampilan coaching dengan metode Tirta sangat membantu kita mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan landasan yang kuat dalam pengambilan keputusan. Kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial sangat perlu dimiliki dan dikelola dengan baik oleh guru dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindful, terutama sadar dengan berbagai pilihan. Konsekuensi yang akan terjadi, meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan, fokus pada pemenuhan kebutuhan belajar murid yang berbeda, dan upaya menciptakan merdeka belajar. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika akan semakin mengasah empati seorang guru. Empati yang terlatih akan mampu memetakan paradigma dilema etika, menerapkan prinsip pengambilan keputusan, dan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah awal pengambilan dan pengujian keputusan menjadi momentum yang paling penting karena di sini kita harus bisa mengidentifikasi permasalahan dan menyaring masalah yang betul-betul berhubungan
dengan aspek moral atau etika. Dan itu semua kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Pada proses 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, tentunya telah melalui pemetaan paradigma dilema etika, menerapkan prinsip pengambilan keputusan, dan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga dengan menerapkan 9 langkah tersebut secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat, maka akan diperoleh keputusan yang tepat dan efektif, yang diyakini mampu mengakomodir semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan yang dialami dalam pengambilan keputusan di lingkungan saya adalah masalah perubahan paradigma. Terkadang terdapat perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang terkait dalam kasus yang mempersulit tercapainya kesepakatan. Adanya nilai-nilai kesetiakawanan yang masih kuat yang terkadang menimbulkan rasa kasihan lebih dominan dan terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Tidak semua warga sekolah menjunjung tinggi komitmennya untuk menjalankan keputusan bersama. Dan keputusan yang diambil terkadang tanpa sepenuhnya melibatkan guru, sehingga muncul kendala dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang berlandaskan keberpihakan pada murid akan menciptakan pengajaran yang memerdekakan murid. Merdeka belajar adalah kondisi di mana murid diberikan kebebasan dalam mencapai kodrat alamnya dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mencapai kebahagiaan. Pada saat guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka diyakini murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, dan inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Di masa depan mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaannya. Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul 3.1 dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya yaitu untuk dapat mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentunya yang pertama adalah di dalam diri harus sudah tertanam dan mengamalkan dengan baik filosofi Ki Hajar Dewantara. Kedua, memiliki nilai dan peran CGP sehingga mampu menyusun visi dan misi serta menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah tempat saya mengabdi. Ketiga, mampu memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menyusun RPP berdiferensiasi yang memuat pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Keempat, mempraktekkan coaching model Tirta, sehingga pada akhirnya akan mampu mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran hingga terciptanya merdeka belajar. Demikian telah saya sampaikan koneksi antar materi modul 3.1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.